Waduh, ini sangat kasihan sekali ya teman-teman ya. Akibat dari aksi demo, boykot KFC dan sebagainya, ada saudara-saudari kita yang dimana anak mereka yang dulunya kerja di KFC, akhirnya kontrakannya tidak lagi diperpanjang. Ya, kita akan coba lihat saja ini dari postingannya Bang Permadi Arya ya. Ini dia ada sebuah pesan ya yang sepertinya dikirimkan ke Bang Permadi Arya. Ini dia isi pesannya. Anak saya kontrak kerja di KFC-nya nggak diperpanjang gara-gara aksi boykot orang-orang yang sok membela Palestina. Sekarang jadi pengangguran padahal punya anak istri, belum punya cicilan KPR, rumah sudah coba melamar ke sana ke sini masih belum dapat kerjaan, mana yang teriak-teriak pro Palestina. Ada nggak yang kepikiran bagaimana saudara sebangsa bahkan seagama? Nah ini dia teman-temannya, ini memang kita sudah wanti-wanti bahwa akan terjadi yang namanya pemutusan ya hari kerja oleh karena aksi boykot yang dilakukan oleh saudara-saudari kita, dan kita memang sudah katakan bahwa kalau memang benar akan diboykot, akan ditutup KFC maka yang akan mengalami akibat daripada ini semua adalah mereka-mereka yang menjadi karyawan ya, tentunya sudah tidak lagi bisa bekerja di sana, dan apa yang terjadi mereka tentunya tidak lagi akan mendapatkan pendapatan ya, dan ini akan merembes ke keluarga mereka. Dan betul juga teman-teman ya, ada pengakuan dari salah seorang penggemar dari Bang Permadi Arya. Kita akan coba lihat saja dulu, ada caption dari Bang Permadi Arya. Ini dia, logika teloris ya. Bom tempat umum tidak masalah, wanita dan anak-anak jadi korban, yang penting pesan perjuangan tersampaikan. Wow. Lalu berikutnya dia katakan logika boykot. Boykot resto sampai tutup tidak masalah, anak istri waiter tidak bisa makan, yang penting pesan tersampaikan. Paham ya? Tukang boykot resto itu sama rendahnya sama teroris. Wow, ini kejam juga teman-teman ya. Menusuk nih apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Kita akan coba lihat saja ya bagaimana komentar-komentar yang ada di postingannya Bang Permadi Arya. Ada ini dari Jopaji ya. Lebih mudah membuat pecandu narkoba sadar daripada pecandu semangka. Ya, oke, kita akan coba lihat lagi ya. Ini dia ada dari Coki Pardede Bebas ya. Cari rezeki di tempat lain yang lebih berkah, kata sebagian kelompok tertentu. Ya, mau cari kerja itu kan gak gampang ya. Jadi saya pikir di sini mereka-mereka yang melakukan aksi boykot harus bertanggung jawab dong, ya kan? Jangan cuma bisa demo-demo begitu tapi mereka nggak bisa atau nggak mau bertanggung jawab sama orang-orang yang akhirnya tidak lagi mendapatkan pekerjaan gitu ya kan. Lalu ada dari Apple Tree ya, mereka yang keluar-keluar propalest mau nggak nampung mereka yang sudah nganggur karena tidak perpanjang kontrak. Saya pikir sih mana mau ya. Mereka ini kan memang ya, yang penting seperti yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya, atau sampaikan aja pesan perjuangan mereka. Memang kerjaan mereka itu biasanya kan cuman koar-koar gitu kan. Nah, seharusnya kan langsung datang aja kali ya. Oke, kita coba lihat, mabuk miras lebih terhormat dari mabuk agama. Nah, bisa jadi gitu ya. Artinya kan kalau mabuk miras itu kan paling juga 1 jam udah nggak ada lagi. Tapi kalau mabuk agama, nah itu bisa sampai bertahun-tahun gitu loh ya. Nggak sadar-sadar juga dia. Jadi saya pikir bisa jadi sih mabuk miras itu lebih terhormat. Lalu ada dari Chandra the Inferior ya. Menurut perspektif saya, boleh-boleh aja membela Palestina. Tapi kalau melakukan boykot itu salah besar. Kenapa? Yaitu tadi akan terjadi PHK karyawan secara massal.
pengangguran meningkat secara drastis, dan nantinya akan muncul konflik sosial antara faksi buruh ya dan faksi pendukung Palestina. Konflik sosial ini yang menjadi klimaks dari dampak boikot. Jika boikot itu benar-benar dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi memang harus hati-hati, pemerintah itu harus bisa menjaga keseimbangan antara mendukung negara Palestina dan juga menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, malah menurut saya ya diutamakan dulu kesejahteraan rakyat gitu loh. Ini yang penting, jauh lebih penting ya, mensejahterakan rakyat sendiri ya, mensejahterakan masyarakat sendiri daripada capek-capek kita mau membantu negara lain gitu loh. Ya, jadi artinya kita urus dulu ya rakyat yang ada di Indonesia ini, apakah memang semua masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan mereka, masalah gizi, masalah pendidikan dan sebagainya, apakah memang sudah tertutupi atau masih belum. Nah, kalau kita malah lebih duluan membantu negara lain sedangkan negara kita saja masih belum beres, nah ini yang jadi masalah gitu loh ya. Jadi saya pikir ya semua yang mau dilakuin itu memang harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Jangan sampai nanti itu berdampak kepada masyarakat sendiri gitu ya. Oke, lalu ada komentar dari Santoso Nathanael ya. Mereka berani teriak Free Yaman tidak ya? Nah, ini Yaman betul ya, karena memang juga digempur sama Arab Saudi beberapa waktu yang lalu itu teman-teman ya. Tapi saya pikir enggak lah ya, karena Arab Saudi kan sama-sama juga ya, saudara seiman sih ya. Tapi kalau misalnya mungkin Israel yang lakukan serangan terhadap Yaman ya bisa lagi Free Yaman ya kan. Lalu ada dari Noni ya. Yuk yang teriak-teriak boikot, kasih biaya hidup tuh yang nggak punya pekerjaan, mana mau ya kan, mereka mana mau, mereka memang cuma mikirin diri sendiri gitu loh ya. Lalu ada dari Meli Adinugroho, turut prihatin, semoga ada rezeki untuk anaknya si bapak yang ex di KFC ya. Kita sih mendoakan dan mengharapkan seperti begitu teman-teman ya. Jangan sampai ya mereka tidak mendapatkan kebutuhan mereka gara-gara tidak mempunyai pekerjaan atau di PHK dari KFC begitu ya. Lalu berikutnya ini paling terakhir nanti teman-teman ya, ada dua lagi. Protes di Indonesia kalau berani tuh ke Gaza atau Israel, nggak punya uang, mintalah ke ustadz yang ngajarin boykot, nggak ngasih, artinya cuma bacot doang. Simple kan? Ini dari Sergio tadi teman-teman ya, Sergio Ramos. Wow, Sergio Ramos 321, bukan Sergio Ramos yang dari Spanyol ya. Pemain bola tuh. Ada ini paling terakhir Irene ya, alasan tetap membeli produk yang diboikot karena tahu rasanya jadi tulang punggung keluarga dan sulitnya mencari pekerjaan. Nah, jadi itu dia teman-teman ya yang kemudian terjadi ketika dilakukan atau adanya aksi demo untuk memboikot KFC, McD dan sebagainya ya, yang katanya berafiliasi untuk mendukung Israel gitu ya. Dan apa yang terjadi? Betul, itu berdampak kepada mereka-mereka saudara-saudara kita yang dulunya menjadi karyawan di KFC, sekarang diputus kontrak dan menjadi pengangguran, dan sampai sekarang masih belum punya pekerjaan. Kita doakan kiranya secepatnya mereka boleh mendapatkan pekerjaan kembali ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.